Perkenalkan, nama saya Dharma Indragiri. Saya adalah mahasiswa STIMIK Banjarbaru, jurusan Sistem Informasi, kelas malam. Di sini saya akan presentasikan mengenai 5R pada SDM dan administrasi, yaitu tempat saya bekerja pada saat ini. Untuk presentasi pada hari ini adalah daftar isi untuk presentasi pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian 5S dan 5R itu sendiri, kemudian prinsip 5S dan 5R itu sendiri, kemudian output sasaran, dan yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan. Apa itu 5S atau 5R? 5S atau 5R adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang dan digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, serta disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dan biasa penerapan 5S dan 5R ini juga dibarengi dengan penerapan Kaizen agar proses 5S dan 5R ini dapat menjadi maksimal. Dan untuk SDM sendiri itu sudah mencakup dan sudah mengimplementasikan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Apa itu 5S dan 5R? Seiri atau ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dalam pekerjaan, sehingga apa-apa saja barang yang ada di lokasi kerja adalah barang yang memang akan kita gunakan untuk bekerja. Kemudian seiton atau rapi adalah segala sesuatu yang harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan, sehingga apabila kita memerlukan, kita akan mudah menemuinya. Jadi misalkan kita memerlukan buku atau buku tentang prosedur, kita akan dengan cepat menemukan buku tentang prosedur tersebut karena kita udah tahu di mana kita menyimpannya. Kemudian seiso ataupun resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja, sehingga semua peralatan dan apapun yang kita butuhkan untuk bekerja itu menjadi lebih baik dan terjaga kondisinya. Kemudian seiketsu atau rawat adalah merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sehingga sekaligus mematuhi ketiga tahap sebelumnya, yaitu seiri, seiton, dan seiso, ringkas, rapi, dan resik. Yang terakhir adalah setsuke, yaitu rajin, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5S dan 5R. Jadi itu sangat-sangat penting. Kita akan berlanjut kepada prinsip 5S dan 5R. Yang pertama adalah prinsip ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Jadi semua itu memang harus dimulai dari awal. Kita harus kita pilih apa-apa saja yang akan kita pergunakan untuk bekerja, dan kita pilih juga apa yang harus kita singkirkan untuk kita bekerja. Kemudian mengetahui benda mana yang tidak dipergunakan dan benda mana yang akan kita simpan. Jadi kita harus tahu benda mana yang akan kita gunakan pada pekerjaan pada hari tersebut, serta benda-benda mana yang tidak akan kita pergunakan pada hari kita bekerja tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana cara menyimpan supaya benda tersebut mudah diakses. Nah, ini salah satu bagian yang terpenting juga. Jadi kita harus tahu dan kita harus membiasakan untuk meletakkan sesuatu barang itu di tempat yang kita mudah dan kita akan pergunakan sehari-hari. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Jadi kurang lebih sama seperti sebelumnya, ringkas. Jadi kita menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Jadi apabila kita menaruh sebuah tumpuan kertas, kita taruh di tempat A misalkan, atau buku kita taruh tempat B, atau tempat pulpen kita berikan suatu tempat untuk pulpen tersebut hingga kita mudah menemuinya.
Kemudian terapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali. Nah, jadi kita misalkan kita udah tahu tempat menempatkan sebuah buku di mana, kita kan dengan mudah mengambil buku itu kembali apabila kita memerlukannya. Kemudian tidak asal-asalan dalam memutuskan di mana benda-benda tersebut akan ditaruh atau ditempatkan. Nah, ini juga kita harus memilih dan memperhitungkannya terlebih dahulu. Di mana saja benda itu akan kita tempatkan, sehingga kita nantinya tidak akan bingung sendiri di mana kita menaruh benda tersebut. Kemudian inilah prinsip resik, adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan dan barang-barang agar tidak terdapat debu dan kotoran. Kita diharuskan untuk membersihkan tempat kerja sebelum kita bekerja dan sesudah kita bekerja. Jadi semuanya itu kita datang dalam keadaan bersih dan kita tinggalkan juga dalam keadaan bersih, sehingga keesokan harinya kita sudah bersiap dan mendapati lingkungan kerja kita dengan bersih juga. Dan kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang, jadi dari manajemen yang paling atas sampai pekerja dalam level yang paling bawah. Kemudian prinsip perawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R yang sebelumnya: resik, rapi, dan ringkas. Jadi kita harus mempertahankan 3 buah itu. Dan yang terakhir adalah prinsip dari rajin, adalah terciptanya kebiasaan pribadi seorang karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Jadi jangan sampai kita hanya, apa yang kata orang itulah, hangat-hangat tai ayam. Jadi kita harus membiasakan pada dalam diri kita, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bersihkan apa yang dari yang sesuatu yang terkecil saja, misalkan menaruh buku atau menaruh pulpen atau menaruh tempat menaruh tas, atau sampai yang terakhir adalah merapikan kursi meja kita sendiri. Itu juga salah satu hal yang penting. Kemudian rajin di tempat kerja berarti mengembangkan kebiasaan positif di tempat kerja. Jadi apa yang sudah baik harus sesuai dalam keadaan prima setiap saat. Dan prinsip rajin di tempat kerja adalah lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi itu inti dari rajin itu sendiri. Adapun output, sasaran ataupun target kita pada 5S dan 5R ini adalah, pada ringkas sendiri target kita adalah yang pertama meja, kemudian pengendalian dokumen, kemudian standar untuk pembuangan dokumen, yang terakhir adalah sistem filing, sistem kita menaruh berkas. Kemudian rapi, label penyimpanan, kemudian ada penataan tempat kerja, kemudian ada alat kerja, dan juga tak lupa ada tanaman hias. Resik, nah ini yang pertama adalah lantai, debu dan kotoran, tidak ada debu dan kotoran. Terus tanggung jawab kebersihan, jadi itu memang harus ada yang mempertanggungjawabkan. Jadi kita harus menunjuk satu orang untuk menjadi seorang penanggung jawab untuk kebersihan pada suatu ruangan dalam periode tertentu. Yang terakhir adalah tempat sampah dan kebiasaan kita untuk membersihkan daerah kerja kita sendiri. Jadi itu memang harus dibiasakan. Kemudian merawat, yaitu adalah sanitasi udara, pencahayaan dalam kita bekerja, pakaian kerja kita juga harus bersih. Dan yang terakhir adalah 3 langkah pertama, yaitu ringkas, rapi, dan resik. Yang terakhir adalah rajin, yaitu hubungan antar manusia kita juga harus tingkatkan. Kemudian peraturan dan tata tertib juga harus kita penuhi, serta komitmen. Ini adalah komitmen dari manajemen level atas sampai pekerja yang berada di level bawah. Itu yang terpenting. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan tersebut. Ini adalah dapat kita lihat di sini ada kabel. Kabel ini masih berserakan di mana-mana. Terus tempat penaruhan berkas atau filing yang tadi itu masih tidak tertata dengan rapi.
gelas ditaruh di tempat kerja dengan berserakan. Dan yang setelah kita lakukan animasi 5R, di sini dapat kita lihat kabel sudah tertata dengan rapi, sudah menggunakan penutup sehingga tidak terlihat kabel, dan kabel tersebut juga tidak putus. Kemudian ini ada tempat sampah, sudah ada garis, sudah kita beri garis sehingga tempat sampah itu tidak kemana-mana. Di meja sudah diberi garis juga, di kursi juga, jadi semuanya itu memang sudah tertata. Baik, jadi bersih itu dimulai dari diri sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.